Ini tadi di sana saya melihat sesosok yang berbentuk seperti rambut mencoba untuk menyerang. Karena di sana sangat banyak sekali aura-aura negatif yang tidak suka terhadap perempuan. Ada rambut di senter sama batek, dia nyenter lagi matanya tuh, maka kan rambutnya besar. Hei! Ya, rambut cawang kayak itu nanti balik. Tolong, Dike, tolong. Tolong gue, tolong. Dike, tolong saya ini. Tolong. Situ Patok terletak di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Situ atau waduk yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Cirebon ini memiliki keindahan alam yang memanjakan. Pemandangan sawah hijau, air waduk yang membentang, bahkan keindahan Gunung Ciremai pun dapat kita nikmati di area situ ini. Di tengah Situ Patok terdapat bukit menjulang, seolah sebuah pulau di atas lautan yang luas. Selain berfungsi sebagai waduk atau sumber air bagi ratusan hektar persawahan di Kabupaten Cirebon, sehari-hari Situ Patok ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan. Lahan basah di sekitarnya pun menjadi lahan pertanian yang produktif. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Situ Patok juga memiliki sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakat. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai sejarah dan cerita yang masih menjadi misteri di tempat ini. Namun, tak diduga, keindahan alam Situ Patok ini menyimpan berbagai cerita. Konon, berabad-abad silam, situ yang terbentuk secara alami ini adalah pantai, bahkan merupakan sebuah pelabuhan. Awalnya ini hasil fenomena alam. Jadi namanya juga dulu bukan Situ Patok, namanya dulu Setu Sinarancang. Ini terjadi pada waktu kerajaan Indraprasta di abad 4 sampai abad 8. Setu ini, Sinarancang ini dijadikan sebagai pelabuhan oleh kerajaan Indraprasta. Karena bibir laut dulu, bibir laut pantai utara Jawa ini nggak ke sana, sampai sini. Jadi ke sini ya? Ya, karena kita ketahui bersama bahwa Laut Jawa ini adalah laut delta yang daratanya semakin tahun itu semakin menjorok masuk ke lautan. Kalau dulu dikatakan Setu Sinarancang karena daerah ini sebagai daerah pencanangan untuk merencanakan pembangunan. Karena pengajuan muara pelabuhan pada waktu zamannya Indraprasta ini sebagai daerah untuk merancang strategi ekonomi yang ada di daerah ini. Cuma setelah zaman Belanda, karena fungsinya bukan jadi pelabuhan lagi menjadi setu, maka sesuai dengan nama setu itu tempat penampungan air, patok itu sebagai tetenger gitu loh, sebagai patok danau pertama yang ada di Cirebon di sini. Tak hanya sejarah, mitos dan berbagai cerita mistis pun berkembang. Di antaranya adalah ceruk kecil di dekat pinggiran danau ini. Goa alami ini sering didatangi orang dari berbagai daerah untuk bersemedi dan meminta sesuatu. Konon, jika mampu memenuhi syarat dan permintaan dari makhluk penghuni gua ini, keinginan siapapun dapat dikabulkan. Namun tidak ada yang dapat memastikan kebenaran cerita tersebut. Namun, cerita mistik yang paling meresahkan adalah tentang sosok misterius yang acap kali muncul dari dalam situ. Saya tuh jam 11 tuh turun ke Balong. Mau ngentas Ancok, tiba-tiba di depan ada rambut.
ada rambut di senter sama batek, dia nyenter lagi matanya tuh, maka kan rambutnya besar. Ya kaget, takut sih takut. Tapi kan ya turun, langsung naik ke darat. Saya berangkat dari rumah setengah 11 malam, penumpang ketek saya jam 11. Nyampe ke tengah, itu pas tengah-tengah danau itu ada suara bertiak tuh, oh gitu. Pas keluar dari air tuh seperti kepala kuda. Pas kepala kuda saya kan takut. Pas kepala kuda saya takut, orang yang 5 tuh sudah istilahnya mau lari-lari kemana, ya kan. Pas hilangnya kepala kuda itu adanya rambut. Tidak ada yang dapat memastikan bagaimana sebenarnya wujud asli dari sosok rambut ini. Namun, warga meyakini bahwa sosok rambut yang disebut sebagai buncul ini sering menampakkan diri untuk meminta korban manusia. Kejadian ini terjadi pada almarhum Warsa. Ya, waktu itu kan saya akan berangkat jam 6 sore, jam 6 pagi, orang 5 mancing. Santani, Warsa, Wasim, Saidi, Tony, orang 5. Habis itu kan yang kelihatan kepala kerbau itu saya sama si Saidi. Kadang itu juga dia rambut cawam kayak itu nanti balik. Kelihatan kepala kerbau, rambutnya panjang, kata si Tony, bukan itu katanya. Kata saya itu kayak kepala kerbau kok nambah dekat. Habis itu si Warsa kan dia udah pulang aja, ini udah siang. Lalu habis itu kan kita nyebrang pakai itu. Kalau saya sama si Wasim sih pakai trigen minyak gitu, yang besar tuh. Habis itu kan si Warsa teriak, minta tolong. Kata si Wasim, jangan gurau, katanya. Ya enggak, benar, jadi itu saya ditenggelam. Tolongin! Ikut tolongin Saidin! Tolongin! Lalu itu si Wasim langsung nengok ke belakang, langsung ngejar. Habis itu tolong. Terus ada orang nyangkul, dia langsung bawa rakit, langsung ngejar. Tolong! Tolongin! Tadinya yang tenggelam itu Saidi aja. Kalau Saidi itu langsung tolongin, dinaikin ke rakit. Kalau si Warsa enggak kekejar. Peristiwa tersebut masih terngiang di benak ibu korban hingga saat ini. Saya tuh nyesal pisan, anak saya sampai sekarang juga nyesal. Anak saya tuh kayak gitu, datangnya jam 4:30 anak saya, berangkatnya jam 6, berangkat mancing. Cung, jangan mancing, biarin Mi, katanya. Mancing juga nggak apa-apa, kalau mati mah takdir Allah, kayak gitu. Jadi saya tuh sampai benci sekarang, sampai saya prokasi 3 tahun. Ini anak saya nangis mulu. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ingat anak saya. Kejadian sama juga dialami putra dari bapak warga, seorang juru pelihara makam di Situ Patok. Anak waktu bisa kecebur gawa perlu pada melu sih kangkete ke melu siji kangkete sing lewas semuanya pada ngancong nggak diceting bang macam mana ceritanya ya macam mana laut pada minjem kon ndelengaken kakangnya ngancok pada ngubur ngancok kakangnya barang sing geberakan ngancok ketemu adus bocah kang loro adus dari kang cilik sih adusnya minggir. Nah ya wes barang kula suwe kula kundelang anak kang cilikku takon anu dan nawi
amin dari kula aku kang dijelolok ya. Anu si katingan dia kajali langkahku ada bocah kok cerita mentas bocah ngolok ke kang gede kok ditakoni bocah kami dengan si bocahku beli buka tak amana kak pedir jadi tak bocah ke mana kok ajing kana sebelah kulon jadi tak mangsa sila beli seloyo jam bocah jadi tak bocah menang banget si puan barang anu kayak jadi tak ya Allah isi itu si buncul bila-bilatan buncul ya waktu takon itu bisa apa-apa bisa ngomong barang nangis jempring menangnya nangis tadi buka baca ke mau anu jema anak ang geret sama anak geret iya sama anu itu anak tahu kok ende barang anu mana nyawat mana nyawat kon mana ku barang anu sini dicurakan mak junggakan nganu darat ono buncul aku harusnya menangin ngapa coba anu gedong mak. Malam hari ditemani Kang Ujang, kami mencoba melakukan pendeteksian di beberapa tempat di area situ patok ini. Kita sekarang sudah berada di yang disebut dengan dua duit itu. Ini saya lihat seperti gerbang. Gerbang ada suatu jalan yang menuju ke sana. Dan ini tadi saya melihat sesosok kepala ular yang menghadap ke sini, tapi panjang ke arah sana ekornya. Biasa akan tetapi lebih ke arah atasnya ada semacam mahkota gitu. Apakah dia memang merasa terganggu kah atau seperti menyadari kehadiran kita? Mereka sangat terganggu sekali karena mungkin tadi saya sudah bilang ke yang di sini, saya tidak mengganggu. Dia bilang ada apa ke sini? Saya cuman ingin mengetahui tentang apa sih yang ada di sini. Ketika banyak orang yang ritual di sini, mereka meminta untuk agar bisa kaya, minta uang banyak. Saya cuma hanya mengetahui sebenarnya ini siapa. Ternyata mereka dari sebangsa jin yang benar-benar untuk menyesatkan manusia. Kang Ujang menuntun saya untuk dapat melihat sosok penunggu goa ini. Tarik nafas, jangan dah. Apa yang saya lihat tadi ya, itu benar-benar di depan saya. Jadi memang kepalanya tuh besar banget ya Kang ya. Matanya tuh kuning. Itu memang emang kayak ular biasa ya Kang ya. Itu punya lidahnya tuh menjulur gitu dua, bercagak gitu ya. Terus kalau tadi pas lagi saya tuh ngerasa lemas karena kayak ada angin panas gitu ke tubuh saya, ini mulai dari ujung rambut sampai ke sini gitu kan. Jadi apa yang saya lihat tuh benar-benar tuh gede banget. Rekam pelukis kami persiapkan untuk mendapatkan gambaran sosok yang ada di dalam goa. Di sini juga kan sering ada manusia yang datang ke sini. Terus pada awalnya memang mereka juga sama terasa terusik gitu kan. Nah, kalau orang yang datang ke sini kan mereka mengasih persembahan. Persembahan kayak kan ini udah dipersiapkan di sini. Tapi kita kan jadi karena kita datang tidak membawa persembahan apapun, sehingga dia jadi kayak merasa terusik gitu ya Kang.
Berdasarkan penglihatan mata batin Kang Ujang, ada sebuah benda yang dapat ditarik dari lokasi ini. Allahu Akbar. Jadi ini saya ngerasain perubahan yang sangat. Kalau jatuh nggak itu tuh. Pendeteksian kami lanjutkan ke area tanggul atau bendungan yang dibangun di zaman kolonial Belanda. Nah, di sini konon dulu kata orang-orang dulu itu yang pekerja nanti Mbak yang akan berinteraksi dengan yang ada di sana. Sambil duduk aja. Bisa dinikmati. Nanti apa yang ada bisikan atau teriakan apa, sampaikan saja. Saat sedang dituntun Kang Ujang untuk berkonsentrasi agar dapat melihat dan merasakan aura gaib yang ada di lokasi ini, tiba-tiba saya merasa kosong. Ini tadi di sana saya melihat sesosok yang berbentuk seperti rambut mencoba untuk menyerang, tapi insya Allah tidak ada masalah. Karena tadi tadi masuk ke sini, tapi tidak apa-apa, nanti akan. Karena di sana sangat banyak sekali aura-aura negatif yang tidak suka terhadap perempuan. Di sini kebanyakan yang rambut itu, yang melingkar-lingkar itu sesosok laki-laki yang mencoba perempuan yang untuk dijadikan teman mereka di atas sini. Tadi gimana? Apa yang dirasakan? Terus ketika di sana apa ada yang dilihat? Pas Akang nyuruh Lisa buat ikutin apa yang tadi Akang suruh tuh pusing gitu, maksudnya kayak ada yang ngedorong gitu ke belakang, makanya nanti tahan dulu, Lisa takutnya nggak kuat gitu Kang. Terus tadi mencoba untuk ada yang membisikkan atau mereka berteriak atau mewujudkan sesosok yang ada di sini. Jadi itu kayak gesekan energi lagi ya, jadi mual lagi tuh ada lagi. Terus nggak tahu Kang, jadi tadi tuh pusing, jadi pas Kang suruh ikutin tuh Lisanya malah jadi nggak kuat gitu, maksudnya nanti dulu, tahan dulu Kang, sebentar dulu kan, maksudnya tunggu Lisanya biar bisa stabil lagi gitu. Lalu didorong, tadi tuh bener-bener nggak tahu apa yang jadi, langsung tiba-tiba blackout aja. Dia tadi mencoba untuk menyerang karena tetap pada intinya mereka tidak setuju untuk diungkap itu sebenarnya yang ada di situ apa. Itu di situ tadi ketika saya melihat ada beberapa sosok laki-laki yang berjubah terus menggunakan tongkat, dan juga itu di sini seperti ada gerbang yang menuju ke dasar laut itu, menuju ke suatu seperti istana. Tetap di Dua Dunia. Di situ banyak sekali pengawal-pengawal penjagaan yang. Pendeteksian kami lanjutkan kembali. Untuk mendapatkan gambaran, Mas Duke rekan pelukis kami coba untuk menggambarkan apa yang saya lihat. Tangannya di dalam entah di mana ya, itu banyak tangan Kang ke atas. Jadi kayak minta tolong. Itu banyak, jadi kayak muter gitu Kang. Si airnya itu muter, itu tuh banyak tangan gitu.
ditarik. Nggak tahu ya apa ya. Coba tanyakan dia pengennya apa. Terus kasih itu pegang ke listrik sama suami saya. Suara apa? Tadi tuh dapat bayangannya. Jadi kayak kayak air, pusaran air terus di dalam pusaran itu banyak tangan gitu. Entah itu mungkin korban yang pernah ketarik, dan itu tuh semua korbannya. Mungkin kalau misalnya dibilang itu bisa jadi mereka minta tolong ya Kang ya, maksudnya simbol untuk minta ditarik, minta diselamatkan. Tadi kan sudah saya katakan bahwasanya itu tadi saya melihat ada sesosok istana dalam air yang sangat megah sekali. Nah, di seputar daripada istana itu ada pengawal-pengawal yang berjubah, dan juga seperti ada gapura yang sangat ketat sekali. Di dalam air sana, di atasnya di pojok ada pohon yang sangat besar. Terus di situ tempat tinggal sesosok rambut yang seperti hidup. Istananya itu batu, bukan materialnya itu kayak batu. Tapi sangat megah sekali. Coba tarik nafas lagi, minta salam ke dia, minta salam supaya bisa menolong. Minta didoain Kak. Yang minta doa siapa? Korban-korban yang pernah jatuh di sini ya Kang. Sampai akhir penelusuran, saya tak bisa berinteraksi langsung dengan makhluk buncul ini. Meski kehadirannya menimbulkan kengerian di sekitar situ patok ini, namun saya percaya buncul tak akan bisa mendatangkan kematian. Semua itu datangnya dari Allah, Tuhan semesta alam. Dorong, tadi tuh bener-bener nggak tahu apa yang dia langsung tiba-tiba blackout aja. Dia tadi mencoba untuk menyerang karena tetap pada intinya mereka tidak setuju untuk diungkap itu sebenarnya yang ada di situ apa. Itu di situ tadi ketika saya melihat ada beberapa sosok laki-laki yang berjubah terus menggunakan tongkat, dan juga itu di sini seperti ada gerbang yang menuju ke dasar laut itu, menuju ke suatu seperti istana. Tetap di dua dunia. Di situ banyak sekali pengawal-pengawal penjagaan yang Pendeteksian kami lanjutkan kembali. Untuk mendapatkan gambaran, Mas Duke rekan pelukis kami coba untuk menggambarkan apa yang saya lihat. Tangannya di dalam entah di mana ya, itu banyak tangan ke atas. Jadi kayak minta tolong. Itu banyak, terus kayak muter gitu kan. Si airnya itu muter, itu tuh banyak tangan gitu. Pendeteksian kami lanjutkan ke area tanggul atau bendungan yang dibangun di zaman kolonial Belanda. Nah, di sini konon dulu kata orang-orang dulu itu yang pekerja nanti Mbak yang akan berinteraksi dengan yang ada di sana. Sambil duduk aja. Bisa dinikmati. Nanti apa yang ada bisikan atau teriakan apa, sampaikan saja.
Saat sedang dituntun Kang Ujang untuk berkonsentrasi agar dapat melihat dan merasakan aura gaib yang ada di lokasi ini, tiba-tiba saya merasa kosong. Ini tadi di sana saya melihat sesosok yang berbentuk seperti rambut mencoba untuk menyerang. Mana pun laut pada minjem kalau akan kakaknya ngancok, padang gubernur ngancok, kakaknya barang sing gubernur ngancok itu adus bocok ngerokok, adus dari kan cilik sih, adusnya minggir. Nah ya wes barang kula suwe, kula kundelang anak kang cilikku takon, anu dan nawi amin dari kula aku kang bijelorok ya, anu si katingin dia kajali, langkahku. Hari bocah kok cerita mentas bocah ngorok kang gede kok ditakoni bocah kami dengan si bocahku beli buka tak amana kak pedir jadi tak bocah kemana kok aja yang kana sebelah kulon jadi tak maksa sila beli urus rojo jam bocah jadi tak bocah menang banget si puan barang anu kayak jadi tak ya Allah mesti iki si buncul bila-bilatan buncul ya. Waktu itu aku ini bisa apa-apa, bisa ngomong. Barang nangis jempring, menangnya nangis, tadi buka baca ko. Mau anu jema, anak ang geret sama, anak geret dia sama. Anu itu anak tahu ko hindi. Barang anu mana nyawat, kon, mana ko. Barang Gebang ada suatu jalan yang menuju ke sana dan ini tadi saya melihat sesosok kepala ular yang menghadap ke sini tapi panjang ke arah sana ekornya biasa akan tapi lebih ke arah atasnya ada semacam mahkota gitu. Apakah dia memang merasa terganggu kah atau seperti menyadari kehadiran kita? Mereka sangat terganggu sekali karena mungkin tadi saya sudah bilang ke yang di sini, saya tidak mengganggu. Dia bilang ada apa ke sini? Saya cuman ingin mengetahui tentang apa sih yang ada di sini. Ketika banyak orang yang ritual di sini, mereka meminta untuk agar bisa kaya, minta uang banyak. Saya cuma hanya mengetahui sebenarnya ini siapa. Ternyata mereka dari sebangsa jin yang benar-benar untuk menyesatkan manusia. Kang Ujang menuntun saya untuk dapat melihat sosok penunggu goa ini. Tarik nafas, jangan dah. Mengetahui tentang apa sih yang ada di sini. Ketika banyak orang yang ritual di sini, mereka meminta untuk agar bisa kaya, minta uang banyak. Saya cuma hanya mengetahui sebenarnya ini siapa. Ternyata mereka dari sebangsa jin yang benar-benar untuk menyesatkan manusia. Kang Ujang menuntun saya untuk dapat melihat sosok penunggu goa ini. Tarik nafas, jangan dah. Apa yang saya lihat tadi ya, itu benar-benar di depan saya. Jadi memang kepalanya tuh besar banget ya Kang ya, matanya tuh kuning. Itu emang kayak ular biasa ya Kang ya. Itu punya lidahnya tuh menjulur gitu dua, bercagak gitu ya. Terus kalau tadi pas lagi saya tuh ngerasa lemas karena kayak ada angin panas gitu ke tubuh saya, ini mulai dari ujung rambut sampai ke sini gitu Kang. Jadi kamu jangan
Bangkai itu negeri balik. Balik. Tolong, Dikit, tolongin. Tolongin gue, tolong. Dikit, tolongin saya ini. Tolongin. Situ Patok terletak di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Situ atau waduk yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Cirebon ini memiliki keindahan alam yang memanjakan. Pemandangan sawah hijau, air waduk yang membentang, bahkan keindahan Gunung Ciremai pun dapat kita nikmati di area situ ini. Di tengah Situ Patok terdapat bukit menjulang, seolah sebuah pulau di atas lautan yang luas. Selain berfungsi sebagai waduk atau sumber air bagi ratusan hektar persawahan di Kabupaten Cirebon, sehari-hari Situ Patok ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan. Lahan basah di sekitarnya pun menjadi lahan pertanian yang produktif. Pemandangan sawah hijau, air waduk yang membentang, bahkan keindahan Gunung Ciremai pun dapat kita nikmati di area situ ini. Di tengah Situ Patok terdapat bukit menjulang, seolah sebuah pulau di atas lautan yang luas. Selain berfungsi sebagai waduk atau sumber air bagi ratusan hektar persawahan di Kabupaten Cirebon, sehari-hari Situ Patok ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan. Lahan basah di sekitarnya pun menjadi lahan pertanian yang produktif. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, Situ Patok juga memiliki sejarah dan mitos yang berkembang di masyarakat. Hal ini membuat saya tertarik untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai sejarah dan cerita yang masih menjadi misteri di tempat ini. Namun, tak diduga, keindahan alam Situ Patok ini